Heho Pop Gengs. Kelebihan Indonesia adalah gotong royong dan korupsi. Gotong royong paling sering terlihat di lingkungan warga. Sedangkan di pemerintahan, kedua kelebihan itu akan dikombinasikan. Gotong royong dalam praktik korupsi, alias berjamaah. Yang praktiknya bisa dengan sempurna dilakukan di lingkungan Kementerian Agama sekalipun. Kasus korupsi Al-Quran beramai-ramai pada tahun 2011, dana sebesar 22,85 miliar rupiah diselewengkan. Dimaksudkan untuk pengadaan kitab suci Al-Quran di Ditjen Bimas Islam. Melansir Detik dan Wikipedia, Zulkarnain Jabar, anggota Badan Anggaran DPR RI periode 2009 hingga 2014, dan Komisi Agama melakukan kong kali kong dengan rekannya anggota Komisi 8 dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Golkar, Fad Ahrafiq, serta anak Zulkarnain sendiri, Dendi Prasetya. Fad dan Dendi menjadi broker. Mereka lalu memenangkan PT Adi Aksara Abadi Indonesia atau PT AAAI di proses lelang dan berhasil mengantongi masing-masing 9,25 miliar rupiah. Setelah itu, Zulkarnain menunjuk mereka kembali di pengadaan tahap kedua dengan dana APBN sebesar 59,375 miliar rupiah. Kembali memenangkan PT AAAI di proses lelang, dan kembali keduanya mengantongi 400 juta rupiah. Hingga akhirnya KPK mencium bau tak sedap pada tahun 2012. Setahun kemudian baru diadakan persidangan. Zulkarnain terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap dari perusahaan yang ingin terlibat dalam proyek ini. Divonis 15 tahun, sedangkan anaknya Dendi divonis 8 tahun atas bukti penyuapan kepada Zulkarnain agar dilibatkan dalam proyek ini. Menjatuhkan pidana kepada Zulkarnain Jabar dengan pidana penjara 15 tahun dan kepada terdakwa 2 Dendi Prasetya Zulkarnain Putra dengan pidana penjara selama 8 tahun. Sedangkan Fad divonis 4 tahun karena terbukti menerima suap 3,4 miliar rupiah dari proses lelang. Atas kasus ini, negara kerugian dana ditaksir sekitar 27 miliar rupiah. Jumlah kerugian yang sama saat Kemenak kembali melakukan korupsi pada tahun 2015. Melansir Tempo, Menteri Agama kala itu, Surya Dharma Ali, ia terbukti menyelewengkan dari kewenangannya, melakukan korupsi di penyelenggaraan ibadah haji 2010 hingga 2013, dan menggunakan dana operasional menteri atau DOM untuk pengobatan anak, liburan keluarga ke Australia, Singapura, dan Inggris, serta pengobatan istri dan anak di Jerman. Makin berat lagi putusannya, karena Surya menyalahgunakan otoritasnya terkait kuota haji selama menjabat pada tahun 2009 hingga 2014. Melansir Merdeka, dituntut Jaksa Penuntut Umum KPK sebesar 11 tahun penjara. Vonis Majelis Hakim Tipikor Jakarta ini pun lebih ringan, yakni 6 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Jika di ranah agama saja bisa nyeleweng begitu, apalah yang lain? Di tengah-tengah warga yang sedang cemas dan butuh ketenangan saat pandemi 2020, Menteri Sosial Juliari Batubara melakukan tindakan korupsi bansos. Seram kan? Mengutip Kompas, semuanya bermula program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari pun menunjuk pejabat Kemensos Matius Djoko Santoso, Adi Wahyono, Ardian, IM, dan Hari Sidabuke dalam pelaksanaan proyek. Tapi diduga, cara penunjukannya adalah penunjukan langsung pada rekanan dan kabarnya ada penetapan fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matius. 4 nama tersebut akhirnya ditetapkan tersangka. Dan mengutip BBC, bekas politikus PDI Perjuangan, si Juliari, yang menerima suap lebih dari 32 miliar rupiah dari rekanan penyedia bansos di Kemensos, dihukum 2 tahun penjara
dan didenda 500 juta rupiah. Melansir Kompas, kerugian negara pada kasus ini mencapai 14,5 miliar rupiah. Selain Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian juga menghebohkan publik tahun 2013 lalu dengan kasus korupsi pengadaan sapi impor. Mengutip VOA, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin 9 Desember, malah memvonis Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS saat itu, Lutfi Hasan Ishak, dengan hukuman 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Masih dari VOA, menurut Hakim, Lutfi bersama rekannya Ahmad Fatanah terbukti menerima suap 1,3 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Maria Elizabeth menjanjikan total 40 miliar rupiah apabila penambahan 8.000 ton daging sapi disetujui Kementerian Pertanian. Uang itu diterima saat beliau masih menjadi anggota Komisi 1 DPR RI. Kasus ini serupa dengan yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menjebloskan menterinya saat itu, Edi Prabowo, ke penjara. Kasus korupsi ekspor benih lobster mengutip Detik melibatkan Edi Prabowo yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada tengah malam di Bandara Soekarno-Hatta, sepulang dari San Francisco, Amerika Serikat. Edi saat itu diamankan bersama sejumlah orang, termasuk istrinya, Iis Rosita Dewi. Mengutip CNBC, Edi diyakini oleh jaksa terbukti menerima uang suap yang totalnya mencapai 25,7 miliar rupiah, plus dari pengusaha eksportir benih-benih lobster atau BBL. Hingga akhirnya beliau dituntut 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsider 6 bulan kurungan. Melansir Kompas, di masa pemerintahan Megawati, Menteri Kelautan dan Perikanan kala itu, Rohmin Dahuri menjadi menteri pertama yang dijerat KPK. Meski ditetapkan sebagai tersangka setelah ia sudah tidak menjabat sebagai menteri. Divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengumpulan dana dekonsentrasi yang dilakukan melalui pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP, sebesar lebih dari 15 miliar rupiah. Bahkan yang berhubungan dengan kemaslahatan bersama, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga pernah dikotori dengan tindak korupsi. Pada tahun 2019, mengutip BBC, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya baru menerima surat pengunduran diri dari Imam Nahrawi sebagai Menpora. Hal ini terjadi seusai KPK menetapkan Imam sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah KONI. Melansir CNBC, Hakim menyatakan Imam terbukti menerima suap dan gratifikasi. Perbuatan Imam Nahrawi dinyatakan Hakim bersalah. Selain dijatuhi vonis penjara 7 tahun, Imam juga diwajibkan membayar ganti rugi keuangan negara sebesar 18 miliar rupiah. Ya, begitulah adanya. Mungkin juga begitulah seterusnya. Budaya korupsi di pemerintahan Indonesia sepertinya menjadi warna yang tak pernah pudar. Dan sepertinya kita sudah terbiasa dengan berita korupsi. Coba ingat-ingat, di era pemerintahan mana Indonesia tidak korupsi? Hayo, tulis di kolom komentar ya.